Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus memaparkan materi mengenai proses agile dalam pengembangan perangkat lunak. Anggota kelompok 1 berisikan 4 orang, diantaranya pertama Nur Fadila, 2 Muhammad Adriana Mukti, 3 Irpin Abdul Manap, dan 4 Waryus Aula. Pengertian proses agile. Proses agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Karena agile sendiri memiliki pengertian cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada sehingga membuat perangkat lunak dengan proses agile ini akan menghasilkan kualitas yang baik. Tujuan proses agile pertama, high value and working app system. Artinya tujuan ini yaitu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi dan sistem yang berkualitas. Kemudian 2, iteratif incremental evolutionary. Jadi tujuannya yaitu agar pengembangan itu bisa dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. 3, cost control and value driven development. Tujuannya ini agar pengembangan perangkat lunak itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian 4, high quality production. Jadi tujuannya yaitu agar perangkat lunak ini tetap terjaga dengan baik dan kualitasnya baik meskipun biayanya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. 5, flexible and risk management. Artinya tujuan dari proses agile sendiri, fleksibel ini dikatakan mudah berkomunikasi dengan klien, kemudian quality production-nya masih terjamin begitu. Kemudian 6, collaborations. Nah, tujuannya ini untuk memberikan kolaborasi pada developer dan juga klien untuk mengkoordinasikan pengembangan. 7, self-organizing and self-managing system. Jadi yang terakhir ini untuk seperti penghubung antara developer dan klien sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian kelebihan dan kekurangan proses agile. Pertama, terdapat 4 kelebihan, yaitu prosesnya relatif cepat, kemudian tidak membutuhkan resource yang besar, testing dilakukan setiap saat, dan perubahan dapat ditangani dengan cepat dan sesuai. Kelebihan ini tentunya memiliki kekurangan, diantaranya membutuhkan tim yang besar, membutuhkan manajemen tim yang terlatih dalam pengembangan, kemudian yang terakhir sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Next, kemudian kita akan memaparkan mengenai metodologi proses agile. Yang pertama ada Scrum. Berikut adalah proses dari metodologi Scrum. Yang pertama, pengertiannya. Scrum adalah kerangka kerja framework manajemen proyek yang membantu tim dalam menyusun dan mengelola pekerjaannya melalui serangkaian nilai, prinsip, dan praktik. Jumlah anggota tim Scrum terdiri dari sekitar 10 orang. Tim Scrum memerlukan 3 peran tim, yaitu Product Owner. Product Owner fokus pada memahami bisnis, pelanggan, dan persyaratan pasar. 1 orang bukan komite yang memiliki kebutuhan banyak pemangku kepentingan dalam produk backlog. Lalu, Scrum Master merupakan seorang pemimpin yang melatih tim, pemilik produk, dan bisnis
dalam proses Scrum. Kemudian yang terakhir, development team adalah kelompok orang yang bertanggung jawab langsung dalam mengembangkan produk atau deliverables yang diinginkan. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki beragam keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memberikan potongan kerja yang siap digunakan. Kemudian ada Scrum Artifacts. Scrum Artifacts adalah informasi penting yang digunakan oleh tim Scrum yang membantu mendefinisikan produk dan pekerjaan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan produk. Ada 3 artifacts dari Scrum, yaitu pertama ada Product Backlog. Product Backlog adalah daftar utama pekerjaan yang perlu diselesaikan dan dikelola oleh pemilik produk atau manajer produk. Yang kedua ada Sprint Backlog. Sprint Backlog adalah daftar item, cerita pengguna, atau perbaikan kerusakan dipilih oleh tim pengembang untuk implementasi dalam siklus sprint saat ini. Yang terakhir, increment adalah penyatuan semua item backlog produk yang diselesaikan di sprint sebelumnya dan semua item backlog yang harus diselesaikan di sprint saat ini. Lanjut, kemudian Scrum Event. Scrum Event adalah serangkaian pertemuan yang dilakukan oleh tim Scrum. Beberapa Scrum Events antara lain, yang pertama Sprint Planning. Dalam event ini, tim memperkirakan pekerjaan yang akan diselesaikan di sprint berikutnya. Anggota menentukan sasaran sprint yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Di akhir rapat perencanaan, setiap anggota Scrum mengetahui bagaimana setiap increment dapat disampaikan dalam sprint. Yang kedua yaitu sprint. Adalah periode waktu sebenarnya saat Scrum Team bekerja sama untuk menyelesaikan increment. Biasanya, durasi sprint adalah 2 minggu, tetapi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan proyek dalam tim. Yang ketiga, Daily Scrum atau Stand Up. Daily Scrum adalah pertemuan singkat di mana anggota tim masuk dan merencanakan hari itu. Mereka melaporkan pekerjaan yang diselesaikan dan menyuarakan tantangan apapun dalam mencapai sprint goals. Disebut stand up karena bertujuan untuk membuat pertemuan sesingkat mungkin, seperti saat semua orang berdiri. Kemudian, yang keempat yaitu sprint review. Di akhir sprint, tim berkumpul untuk sesi informal untuk meninjau pekerjaan yang telah diselesaikan dan menampilkannya kepada pemangku kepentingan. Pemilik produk juga dapat mengerjakan kembali produk backlog berdasarkan sprint saat ini. Yang terakhir yaitu sprint retrospektif. Tim berkumpul untuk mendokumentasikan dan mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil selama sprint. Ide yang dihasilkan digunakan untuk meningkatkan sprint di masa mendatang. Materi selanjutnya Extreme Programming. Extreme Programming pengertiannya adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada adaptabilitas, kolaborasi, dan pengiriman produk yang berfungsi secara teratur. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak, merespon perubahan dengan cepat. Dan tujuannya secara singkat adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, merespon perubahan dengan cepat, dan menciptakan kolaborasi yang kuat dalam tim pengembangan. Baik, berikut adalah materi DevOps. Dan samping kanan adalah gambar proses DevOps. Berikut masuk pada pengertian. DevOps adalah metodologi atau pendekatan yang menggabungkan pengembangan
perangkat lunak dan operasi teknologi informasi untuk mencapai kolaborasi yang erat dan integrasi yang mulus antara tim pengembangan perangkat lunak dan tim operasi dalam siklus pengembangan. Tujuan pengujian, penyebaran, dan pemeliharaan perangkat lunak. Berikut tujuan DevOps. Tujuan DevOps ada 4, yaitu 1. Mempercepat proses pengembangan software menggunakan tools otomatisasi. 2. Meningkatkan kualitas software. Dan 3. Meningkatkan kerjasama antar tim software development. 4. Meningkatkan efisiensi operasi yang digunakan. Baik, tadi adalah pemaparan dari teman-teman kelompok saya, dan di sini kembali pada lagi saya. Kesimpulannya adalah proses saja ini adalah kelompok metodologi pengembangan yang prinsipnya itu sama atau pengembangannya sistem jangka pendek dan memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, kunci utamanya adalah kolaborasi antar tim dan pengembang. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau misalkan kekeliruan dalam penjelasan. Terima kasih. Jangan lupa like biar dapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.